kepada Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini dihadiri Wakil Kepala BPS RI Sony Haribudi Utomo Harmadi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, serta sejumlah wali kota dan bupati. Wakil Kepala BPS mengajak masyarakat untuk terbuka dan memberikan jawaban yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. BPS juga menjamin kerahasiaan seluruh data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi 2026 memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, salah satunya adalah masuknya pendataan sektor pertanian dalam pencacahan. Selain itu, waktu pelaksanaan sensus diperpanjang menjadi 2,5 bulan dari yang biasanya hanya 1 bulan agar data yang dihimpun lebih lengkap dan akurat. Tidak hanya menyasar pelaku usaha, Sensus Ekonomi 2026 juga mencakup rumah tangga melalui metode door-to-door. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi masyarakat. Sensus ekonomi di Indonesia ini mulai berjalan serentak sampai 31 Agustus, berarti hampir 2,5 bulan. Dan Jawa Tengah itu salah satu provinsi dengan jumlah unit usaha paling besar di Indonesia. Saya ulangi, 25% pelaku usaha di Jawa itu adanya di Jawa Tengah. Dan 15% pelaku usaha di Indonesia itu adanya di Jawa Tengah. Jadi perannya Jawa Tengah luar biasa. Dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data hasil sensus sangat penting untuk mengetahui kondisi dan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Jawa Tengah, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah sendiri, telah diterjunkan 36.000 petugas sensus ekonomi yang dibekali surat tugas, rompi, dan ID card. Di Jawa Tengah diterjunkan hampir 36.000 dari BPS untuk melakukan sensus dalam rangka memetakan potensi ekonomi di wilayah kita. Oleh karena itu, sudah saya perintahkan para bupati, wali kota, dan seluruh ASN di tempat kita untuk menghimbau kepada masyarakat kita, khususnya wirausaha, baik UMKM, mikro, kecil, menengah, termasuk usaha untuk terbuka sampai ke rumah tangga. Dibuka apa adanya, data akan rahasia, dan ini semua adalah untuk memberikan suatu investasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan. Dan ini Di lapangan, pelaksanaan sensus juga memberikan pengalaman tersendiri bagi para petugas. Salah satunya Ananta Putri. Ia mengaku baru pertama kali terlibat dalam kegiatan pendataan skala nasional tersebut. Meski sempat menghadapi penolakan dari sejumlah warga, namun setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat sensus, masyarakat akhirnya bersedia menerima dan memberikan data yang dibutuhkan. Karena saya baru pertama kali sensus 2026 ini, jadi pengalaman yang baru, door to door ketemu sama orang-orang masyarakat langsung gitu. Sudah berapa, Mbak? Gimana? Sudah berapa? Sudah 20 kakak. 20 kakak. Ada apa? Kendala nggak, Mbak? Mungkin kalau misalnya ada orang yang tidak mau ditanyain soal hal-hal yang privacy gitu, itu yang membuat jadi kendala. Biasanya apa tuh hal-hal privasinya? Soal gaji. Padahal itu penting ya? Iya. Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap diperoleh data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.